Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Lisa Rahmadianti, NPM 21210100139. Saya dari Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam kelas D. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Stay tune. Di bab yang pertama ini tentang pengertian dan ruang lingkup. Di situ ada mencakup berbagai materi, yaitu pengertian dan istilah, lalu ada subjek dan sumber HPI, di mana ada masalah-masalah pokok HPI juga, lalu ada ruang lingkup HPI, dan ada soal-soal latihan juga sebenarnya di dalam bukunya. Tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit, tapi insya Allah detail. Yang bab pertama, pengertian dan ruang lingkup. Apa sih hukum perdata internasional itu? Perdata internasional dapat diartikan sebagai keseluruhan kaidah-kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, sedangkan kalau perbedaannya hukum perdata internasional sama hukum internasional publik itu apa sih? Nah, kalau hukum internasional publik itu keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Nah, persamaan dari keduanya itu adalah bahwa keduanya mengatur hubungan dan persoalan yang melintasi batas negara atau internasional. Sedangkan perbedaannya terletak pada sifat dalam hubungan hukum atau persoalan yang diaturnya. Oke, setelah itu ada sumber hukum internasional. Menurut Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1 adalah yang pertama, perjanjian internasional, yang kedua ada kebiasaan internasional, yang ketiga asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, yang keempat, putusan-putusan pengadilan dan pendapat para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaidah hukum. Dan yang terakhir, yang kelima, putusan-putusan organisasi internasional atau sebagai sumber tambahan, sedangkan sumber HPI adalah hukum nasional dan undang-undang. Oke, kita lanjut ke bab 2. Oke, next kita lanjut ke bab 2. Bab 2 ini mencakup tentang titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan hukum perdata internasional. Di dalamnya mencakup istilah dan pengertian dan macam-macam titik pertalian. Apa ya kalau titik pertalian sebagai penentu persoalan hukum perdata internasional itu? Menurut Sudargo Gautama, titik paut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu style sel atau sistem hukum. Lalu, macam-macam titik pertalian. Yang pertama, titik pertalian primer. Apa ya titik pertalian primer itu? Titik pertalian primer adalah faktor-faktor, keadaan-keadaan, atau sekumpulan fakta yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan HPI. Ada juga faktor-faktor keadaan atau fakta yang menciptakan atau menentukan hubungan HPI adalah yang pertama kewarganegaraan, yang kedua bendera kapal atau pesawat udara, yang ketiga domisili, yang keempat tempat kediaman, yang kelima tempat kedudukan badan hukum, yang terakhir pilihan hukum dalam hubungan Oke, lanjut ke bab 3. Oke, next ke bab 3. Bab 3 itu tentang status personal dan kaitannya dengan prinsip kewarganegaraan dan domisili. Status personal itu diartikan sebagai kondisi atau keadaan suatu
pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan atau dan melindungi lembaga-lembaganya. Habis itu di situ juga termasuk dalam status personal. Yang pertama hak dan kewajiban, yang kedua kemampuan, kecakapan dan ketidakmampuan cakapan dalam bertindak di bidang hukum. Misalnya ketentuan mengenai usia perkawinan anak-anak di bawah umur. Habis itu ada juga lembaga-lembaga yang termasuk dalam status personal antara lain hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan dalam bertindak di bidang hukum. Misalnya ketentuan mengenai usia perkawinan, anak-anak di bawah umur, ruang lingkup status personal juga yaitu konsepsi luas, konsepsi yang agak sempit, ada juga konsepsi yang lebih sempit. Dan dalam HPI ada 2 asas untuk menentukan status personal seseorang, yaitu ada asas nasionalitas atau kewarganegaraan dan asas teritorialitas atau domisili. Lanjut ke bab 4. Di bab 4 ini materinya itu tentang kualifikasi. Kalian pasti bingung kan kualifikasi itu sebenarnya apa? Kualifikasi sebenarnya adalah melakukan translation atau penyalinan dari fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Adapun contoh-contoh perlunya kualifikasi dalam HPI yaitu mengenai istilah kadaluarsa atau lampau waktu, persetujuan orang tua untuk menikah, masalah penentuan locus contractus, mengenai benda bergerak atau tidak bergerak, mengenai harta bersama yang merupakan harta perkawinan atau pewarisan. Ada juga macam-macam kualifikasi. Yang pertama, kualifikasi menurut Leg 4. Yang kedua, kualifikasi menurut Leg Cause. Yang ketiga, kualifikasi secara otonom. Dan yang keempat, kualifikasi bertahap atau primer dan sekunder. Oke, kita lanjutlah ke bab 5, bab terakhir. Di bab 5, itu tentang penunjukan kembali atau disebut juga dengan Renvoy. Salah satu bagian dari teori umum HPI, Hukum Perdata Internasional, yang menarik perhatian adalah masalah Renvoy. Kenapa ya? Renvoy atau penunjukan kembali itu kenapa menjadi suatu teori umum HPI yang selalu menarik? Karena timbulnya masalah Renvoy karena adanya aneka warna sistem HPI, di mana kita mengetahui bahwa tiap-tiap negara di dunia memiliki sistem HPI masing-masing. Ya, jelas sistem HPI itu punya sistemnya masing-masing di setiap negara. Selain itu juga, dengan demikian, tidak ada keseragaman cara-cara menyelesaikan masalah-masalah HPI. Jadi tiap tempat itu berbeda dalam menyelesaikan masalah HPI-nya masing-masing dan mereka punya cara masing-masing. Masalah Renvoy juga mempunyai hubungan yang erat dengan persoalan di bab 4 tadi, yaitu kualifikasi. Contohnya, apabila menurut HPI, Hukum Perdata Internasional Indonesia, ditentukan bahwa hukum Inggris yang harus diberlakukan untuk mengadili suatu perkara, maka akan banyak nanti pertanyaan yang timbul. Apakah diartikan dengan istilah hukum Inggris ini dalam hal ini dapat terjadi 2 kemungkinan? Mungkin. Kita bahas. Dalam hal ini dapat terjadi 2 kemungkinan, yaitu A. Hukum intern Inggris, Domestic Municipal Law, yang berlaku di negara Inggris untuk hubungan hukum antara sesama orang Inggris. Atau yang B, bukan saja hukum intern, tetapi mencakup kaidah-kaidah HPI Inggris, jadi termasuk di dalamnya kaidah-kaidah mengenai choice of law atau HPI Inggris. Oke, jadi gimana?
minute. Who are you? Segitu aja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you guys.